Yo, what's up gengs, kembali lagi di channel Balesti Perkusi. Sebelum gue mulai videonya, orang aja gue. Yo, what's up gengs, kembali lagi bersama kita semua di sini di channel Balesti Perkusi. Untuk bagi para balisti dan balesti yang di luar sana, balistik never die. Balistik Never die. Salam satu bangsa. Merdeka. Merdeka. Jadi hari ini di video perdana vlogging Q&A hari ini kita akan membahas itu pertanyaan dari orang-orang yang ada di luar sana, khususnya mau itu dari orang anak-anak sekolah, mau itu dari anak-anak yang umum, semuanya. Pertanyaan berbagai macam. Ya, ini mencakup balistik, mencakup perkusinya, dan mencakup bagaimana cara kita yang ada bermain di Stadion Batakan sana di Tribun Selatan. Kita mulai pertanyaan pertama ya. Mungkin ini untuk Pak Bobi. Perkusi balistik emangnya harus dari anak sekolah semua ya? Kalau untuk soal itu memang kita ngambil dari anak sekolah karena mereka kesibukannya cuma di sekolah doang. Selepas dari sekolah kan mereka sudah nggak ada apa-apa. Paling malam dia ada tugas PR lah dari sekolah ya kan. Kalau kita mengambil orang umum kan mereka sibuk, ada yang sibuk sama keluarga, kerjaan, pulang sore, malam dia harus istirahat lagi. Ya, beberapa lah orang kayak gitu ya kan. Dan kenapa saya ngambil dari anak sekolah supaya ada jenjangnya, penerus dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu aja sih. Ya, dilanjut pertanyaannya. Ya, pertanyaan kedua untuk mungkin Pak Regi ya. Oke. Perkusi itu gimana Bang? Susah ya jadi anak perkusi? Ada susahnya sih, ada gampangnya. Tergantung dari orangnya aja. Kalau orangnya cepat nangkap nada pukulannya pasti gampang. Tapi kalau orangnya susah untuk nangkap itu susah banget diajarinnya. Itu aja sih. Ya, silakan lanjut untuk pertanyaannya. Selanjutnya oke. Mungkin untuk Angga ini ya. Apa saja sih alat yang dimainkan untuk di perkusi, terutama di supporter kita itu di balistik? Ya, alat yang ada sih ada 3 macam. Ada 3 macam, yaitu bass, snare, dan tom. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Ini untuk Ricky nih. Cara memainkan tom, bass, dan snare supaya bisa jadi pemain kayak yang kita ini di perkusi balistik ini bagaimana sih? Ntar. Kalau tom kan kampanye jawab, snare enggak. Kalau bass biar saya berdua sama. Oke. Secara singkat aja ya. Oke. Siap. Oke, pertama ya dari saya dulu, tom. Karena saya pemain tom, berarti saya akan menjelaskan tom. Nah, tom itu kan, aku jelaskan dulu. Tom itu dari mulai berapa biji sampai berapa biji. Nah, tom itu ada yang mempunyai 2 biji yang kanan kiri. Nah, 3 itu, iya 3 itu di tengah. Jadi gini sistemnya 1, 2, 3. Ya nanti ada gambarnya lah. Ya, nah, 3 ada juga namanya quartom. Quartom itu 4. Jadi sistemnya itu gini, 1, 2, 3, 4 gini. Nah, 4. Dan Ada juga balistik pakainya ya quartom ini. lain, Lain. quintum dong. Nah, kalau quintum ini kita pakai sekarang ini di balistik, dia 5. Begini, paling kecil 1, 2, 3, 4, 5. Ukurannya itu kalau dari yang paling kecil loh ya, dari paling kecil tuh 6 inci, 8 inci, 10 inci, 12 inci, dan 13 yang terakhir yang paling besar. Itulah namanya quintum. 5. Ada juga yang 6. Dari ukurannya itu 6, 8, 10, 12, 13, dan 14. Yang 14 ini seukuran dengan snare. Begitu. Nah, mainnya sih enak aja. Kalau ngerti, asal masuknya enak. Oke, lanjut. Snare. Snare. Senare. Ya, jadi
snare itu ukurannya ya 14 inci, ada juga yang ukuran berapa? 16. 10 ada. 10 yang kecil. Dan itu suaranya itu tergantung dari kencangnya Snappy yang ada di bawah itu, seperti ya, Senar. kayak per Iya. gitu. Ya itu aja sih. Snare itu sangat gampang jika orang yang ingin memainkannya itu bisa lah mempelajarinya. Dan pukulan snare itu ada berapa macam? Berbanyak. Banyak. Pukulan, Sepertinya kamu tahu. pukulan gantung, pukulan dangdut, sama pukulan gesek 5, gesek 4. Itu jeden lah ibaratnya kalau bagi kita. Ya, Kalau bagi kita ya itu. Oke, Oh, lanjut Bas berdua. Bas. Kalau bass sih ya susah gampang juga mainkannya. Yang penting kalian bisa memahami dan kalian bisa kompak satu sama yang lain. Ya kan, di bass itu ada pukulan gantung, Pukulan daun. pukulan daun, pukulan satu ya gantung tuh ya, Cepat. pukulan cepat. Ya, ibaratnya Pukulan dangdut juga ada. Ya, pokoknya seiram lah dengan yang sebelahnya. Itu aja sih dari bass. Ya mungkin Walaupun pukulan bass itu aja jangan anggap remeh loh kawan-kawan semua. Susah pukulan bass itu Begitu gitu. Soalnya mainnya capek. mainnya capek itu, itu tenaga. Ya udah, mungkin itu nanti aja. bisa dikasih tahu pukulan-pukulan pas kita di sesi latihan ya. Oke. Oke, nanti sesi latih kita akan kasih tahu. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang berikutnya. Dari siapa ini nggak tahu. Apakah latihannya rutin Kak hampir setiap hari di perkusi balistik ini? Saya Kak, Ya. Ya, sembarang aja sudah. Gubi. kalau latihannya sih kami ada jadwalnya. Tergantung juga sih. Ya, kalau wajibnya seminggu 2 kali, Jumat Sabtu, ya kan? Itu ya tergantung juga, mungkin ada jadwal latihan tambahan. Kan banyak tuh, ada yang kesibukan itu, misalnya mereka nggak bisa hari Jumat atau Sabtu, ya bisa di hari Minggu, Karena magang. karena ada yang magang, karena anak sekolah ada yang magang kan di perusahaan. Jadi ya kami mengerti, nah kami pahami, maklumin. Jadi kami juga ada tambahan hari Minggu. Yang kali 3 kali itu ya dari minggu. Iya, Karena seminggu misi udah dekat. 3 kali. Ya itu aja sih. Itu aja sih. Lanjut. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih. Mainnya kayak kedengarannya enak pas di stadion, mainnya rapi juga pas saya lihat di YouTube. Emang supaya rapi kayak gitu gimana Bang caranya? Bagi-bagi dong ilmunya supaya yang lainnya juga bisa mungkin seperti itu. Ya, kalau misalkan kayak kita nih, supaya mau terdengar rapi maupun di stadion, di mana itu kan kedengaran kalian dengar tuh rapi. Kita latihannya harus lengkap semuanya, jadi biar terdengar sama. Satu salah kita ulang semuanya. Jadi itu tipsnya bro. Udah tahu kan yang lain? Ada lagi tipsnya yang lain? Apa ya? Sering-sering latihan aja sih. Ya itu aja sama seperti tadi, sering-sering latihan sama teman-teman yang baru, sama teman-teman yang lain, itu aja. Karena kalau tidak lengkap bakal ya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang Ibaratnya berapi. buyar lah, ambiar lah. Biar. Tidak. Ya, itu aja. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Apakah pemain perkusi balistik ini ada bajunya? Soalnya di stadion ada beberapa yang nggak pakai baju perkusi Bang. Itu bagaimana? Ya kalau masalah itu ya dari Ricky aja lah. Oke. Sebagai pemain dilihat di YouTube maupun lihat langsung di Stadion Batakan di Tribun Selatan, ada yang pakai bajunya dan ada yang tidak pakai bajunya gitu kan ya. Nah, untuk saat ini rencananya baju yang saat dipakai di Tribun Selatan kemarin di balistik untuk mainkan di perkusi ada yang pakai kan. Nah, itu baju yang anak yang memakai baju itu, orang yang memakai baju itu adalah orang yang pernah ada sebelumnya, ya kalau sudah dibilang ya senior. Nah, bagi yang masih belum ada, itu kalian lihat yang baru-baru yang sudah kemarin diterima di saat seleksi dan akan menghadirkan lagi baju baru
nanti ditunggu nanti latihan uji. Nah ini nih, keuntungan dan kerugian selama bergabung di balistik perkusi itu apa? Nah, Nah, kamu kerugian aja sudah aku kompet. Apa aja sudah kebetulan. sudah bumi Kalau mau dibilang kerugian ya pasti kita mengeluarkan dana yang besar ya. Entah itu dari setik yang patah, kita beli lagi. Ya dari membran bass, snare, pintom, kerusakan pada alat lah itu. tiket beli. Tiket beli ya kan, walaupun ada kortingan. Saya sih, menurut saya keuntungannya dapat banyak teman kita ya. Ya dapat bersosialisasi dengan yang lain lah. Ilmu baru. Ilmu baru kan, teman baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini saya mempunyai teman banyak. Ya lanjut. Lanjut. Dan banyak cewek. Lanjut. Kenapa perkusi balistik ini setiap awal mau main pasti kayak ada pukulan pembukaan gitu? Memang harus wajib ya punya ada pukulan kayak gitu. Apa ya? Itu berarti bukan opening kan? Iya, opening. Jadi kenapa kita saat sebelum menyanyikan chants lagu di Tribun Selatan terdapat ada pukulan yang membuka, itu semua yang kita sebut di perkusi itu adalah pukulan opening. Nah, kenapa kita buat? Itu supaya atmosfer balistik mania, balista mania semua yang ada Tribun Selatan dari yang sebelumnya itu nggak ada semangatnya, kita memainkan alat, mereka berdiri dan akan bernyanyi dan tambah semangat. Itulah fungsinya kenapa dinamakan dan terbentuknya bukan opening itu di perkusi. Itulah gunanya membangkitkan semangat semua balistik mania. Oke. Ya pertanyaan berikutnya. Ya mungkin ini yang terakhir ya. Oke. Mungkin yang terakhir. Bocoran dong bang, agar bisa bergabung di perkusi balistik. Saat ini ada pencarian anggota lagi kah? Untuk saat ini belum ada sih, karena kami merasa malah kelebihan. Iya. Dari Kelebihan anggota. Tapi ada juga yang kurang. Ada yang kekurangan yaitu seperti Snare. bagian snare. Kalau di Jika bass kelebihan. kalian ada yang berminat ingin bergabung, silakan datang hubungin aja. atau hubungin aja. Nomor di bawah sini ya. Ricky. Nomornya nanti ditulis ya atau Ya. IG-nya kan. Nomor aja. Nomorku aja. Nomorku Sini ya, di bawah sini ya. Nomor cewek voice sama juga. aku. Oh, laju banget dong. Iya. Belum aja. Sampai sini saja. Nanti jika kalian ada yang ingin menanyakan lebih lengkap lagi, silakan bertanya di komentar apa yang harus Apa yang kurang dari kami, kurang dari kami ya, saran-sarannya lah, saran-sarannya lah. memberikan saran. Oke, sorry sebelumnya karena ada kendala di kamera. Mungkin sampai sini aja videonya. Jika nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa bro, untuk para balista yang ada di luar sana, di Kota Balikpapan, di like, share, dan subscribe bro. Oke lanjut. Terdengar enak mainnya bang di stadion, mainnya rapi. Emang supaya rapi kayak gitu gimana? Supaya ada bekal ilmu untuk yang lain juga. Tolong dong dibagi tipsnya supaya mainnya supaya rapi gitu. Ya, yang bisa. Apa ya? Tips untuk rapi dalam bermain di Stadion Batakan itu bersih perkusi. Ya kalau aku loh ya, kita bagi-bagi aja ya jawabannya ya. Oke, gue pertama nih jawabannya satu. Sering-seringlah kalian berlatih dalam bersama maupun itu di rumah. Contoh nih, gimana sih latihan di rumah tuh? Contoh gini ya.
contoh nih saya lagi masak nih, ada meja tuh masak, pegang garpu, pegang sendok, pisau atau apa gitu. Kamu gendang-gendang di situ sesuai dengan lagu yang kamu nyanyikan. Contohnya aku lagi gabut, lagi masak nih, gabut, gue nyanyi lagu supporter, sambil gendang-gendang tuh pakai pisau sama kalau pakai garpu sama sendok tuh, itu latihan di rumah. Kalau lagi ya itu kalau saya loh ya latihan di rumah. Pak Mali goblok. Gonggong ini. Pak Mali gonggong mana boleh gendang-gendang kayak gitu goblok. Sembarangan. Terserah aku lah. Apa sih? Ya tipsnya yaitu latihan bersama. Latihan bersama, kalau ada kesalahan ya diulang kembali Salah satu sampai bisa. Anjing. Pak Mali gendang-gendang. Apa sudah masak? Aku aja sudah Tolong. Anjing aku butuh kan. Jadikan Ulang.